Perdukunan adalah sebuah aktivitas mistis yang dilakukan oleh dukun dan berkaitan dengan supranatural, sehingga menyebabkan seorang dukun dapat memahami hal tak kasat mata, serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam gaib, yang selanjutnya dipergunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, dan lain-lain. Istilah dukun biasanya digunakan di daerah pedesaan, sedangkan orang pintar atau paranormal untuk menyatakan hal yang sama, namun digunakan lebih umum di antara populasi perkotaan. Penerimaan sosial terhadap istilah orang pintar pun biasanya lebih positif dibandingkan penggunaan istilah dukun. Sebab meskipun memiliki persamaan karakteristik dengan dukun dalam hal bantuan yang diberikan, merujuk pada penggunaan istilah orang pintar biasanya tidak meminta imbalan atas jasa yang diberikan dan tak seperti tipikal dukun dalam penggunaannya secara istilah. Keberadaan orang pintar di dalam masyarakat tak berbeda dengan anggota komunitas lainnya. Selain menarik bayaran untuk keuntungan pribadi serta kurang berinteraksi dan berbaur dengan komunitas masyarakat, konotasi negatif yang muncul apabila istilah dukun yang digunakan, yaitu cenderung bersifat oportunistik atau orang yang memanfaatkan kesempatan. Dukun dalam pengertiannya yang asli dan tak dibedakan dari istilah orang pintar mempunyai peranan signifikan dalam masyarakat. Adanya pengobatan medis modern dan asuransi kesehatan, terutama di daerah pelosok, tidak dapat menyingkirkan eksistensi pengobatan alternatif melalui dukun. Penyembuhan penyakit secara non-medis tersebut masih dipraktikkan dan masih menjadi pilihan utama masyarakat karena lebih murah dan lebih mudah. Di Kediri, dukun yang membantu menyembuhkan penyakit sangat dibutuhkan dan dihormati di masyarakat, sehingga mereka memegang peranan sosial yang cukup penting. Para pasien yang datang untuk berobat ke sana tidak hanya terbatas dari dalam Kediri saja, tetapi juga di luar Kediri hingga luar provinsi, bahkan luar Pulau Jawa. Di samping peran signifikannya, keberadaan aktivitas perdukunan seringkali menjadi kontroversi. Berdasarkan hasil penelitian tentang fenomena dukun yang dilakukan di Madura, dapat diketahui bahwa melalui dukun adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mendapatkan kedudukan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Penggunaan kekuatan yang berasal dari sumber gaib sebagai cara terpenting maupun sebagai cara alternatif untuk mencapai keinginan dan tujuan pribadi secara seketika, yang mana agama tak menjanjikan keinstanan tersebut. Perdukunan telah ada di Madura sejak bertahun-tahun lalu. Hal pribadi yang diinginkan melalui perantara kekuatan gaib itu meliputi keinginan meningkatkan kedudukan sosial, mencapai kuota dan target bisnis, kemajuan karir, kesuksesan pendidikan, kesehatan, hingga asmara. Beberapa orang Madura mengidentifikasikan diri sebagai Muslim dan mengamalkan ajaran serta kepercayaan agama, tetapi pada saat yang sama melibatkan diri dengan aktivitas yang berhubungan dengan alam gaib yang tidak diperbolehkan sekaligus dibenarkan dalam agama dan kepercayaan tersebut. Dukun dan perdukunan merupakan suatu dilema. Pada satu sisi dipandang sebagai profesi dan aktivitas yang kotor, tetapi pada sisi lain setidaknya memainkan peran dinamis dalam sistem sosial, budaya, dan hubungan politik. Istilah dukun yang populer di daerah pedesaan itu pada perkembangannya menjadi jarang digunakan. Sebagai gantinya digunakan kata yang lebih halus atau yang mengidentifikasikan orientasi keagamaan seperti kiai, aki, abah, haji, dan lain sebagainya. Kemajuan peradaban yang salah satunya diukur dengan keikutsertaan sebuah bangsa pada modernisasi yang berdasarkan rasionalitas, menyebabkan cara hidup tradisional yang dipandang sebagai sebuah kemandegan harus ditinggalkan. Termasuk di dalam cara hidup tradisional adalah praktik dukun dalam membantu proses melahirkan. Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Indonesia memberikan kesadaran untuk lebih meningkatkan upaya kesehatan ibu, antara lain dengan cara menempatkan tenaga bidan di setiap desa yang sedikit demi sedikit mulai menggeser peran dukun. Klinik adalah sebuah aktivitas mistis yang meminta bantuan terhadap dukun atau roh leluhur. Klinik identik dengan hal-hal mistis yang cenderung berkonotasi negatif.
Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring menempatkan klinik sebagai sebuah aktivitas perdukunan. Klinik juga dikaitkan dengan hal yang tidak dapat dicerna dengan akal, namun dipercaya oleh banyak orang. Banyak sekali ritual-ritual yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan klinik. Nah, mari kita kembali ke topik pembahasan. Baru-baru ini, Ustadz Abdul Somad ditantang oleh dukun yang sangat mengerikan. Dukun itu berpakaian sangat lusuh, mencerminkan dukun santet yang sangat menakutkan. Rambutnya gondrong. Kalau kita tilik sejarahnya, menurut berbagai sumber, Ustadz Profesor Haji Abdul Somad Batubara, LC, DESA, PhD, atau Datuk Sri Ulama Setia Negara, atau lebih dikenal sebagai Ustadz Abdul Somad, adalah seorang dai atau penceramah agama Islam dari Indonesia yang terutama berfokus dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Ia juga berprofesi sebagai dosen dan pernah mengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, UIN Suska Riau pada tahun 2009 sampai 2019. Ustadz Abdul Somad terkenal akan cara penyampaian dakwahnya yang humoris. Cepatnya perkembangan penggunaan internet di Indonesia menjadi salah satu faktor naiknya beliau pada khalayak ramai. Pandangannya tentang Islam dianggap sebagai konservatif dan objektif dengan ceramahnya yang mencakup topik literal tentang Al-Quran dan Sunnah. Beberapa negara seperti Jerman, Belanda, Inggris, Hong Kong, Timur Leste, dan Singapura telah menolak Abdul Somad untuk masuk ke negara mereka. Dengan yang terkini yakni Singapura beralasan bahwa Ustadz Abdul Somad kerap menyebarkan ajaran ekstremisme dan perpecahan yang tidak dapat diterima di masyarakat multi etnis dan multi agama di Singapura. Padahal semua itu tidak benar. Pada kenyataannya Ustadz Abdul Somad selalu menyampaikan pesan-pesan kedamaian pada umat. Hal itu memicu beberapa reaksi di masyarakat. Seperti di tahun 2022, para pendukung Ustadz Abdul Somad yang sudah berkumpul di depan gedung Kedubes Singapura terpaksa bubar setelah mobil sound yang akan digunakan untuk orasi rusak akibat hujan lebat. Padahal saat itu massa ingin mendemo Kedubes Singapura karena tidak mengizinkan UAS masuk ke negaranya. Kemudian pada awal merebaknya pandemi COVID-19 di Cina, Ustadz Abdul Somad pernah berceramah bahwa virus yang menyebabkan wabah tersebut adalah tentara yang dikirim oleh Allah. Dan Muslim-Muslim Uyghur di Cina diklaim oleh Ustadz Abdul Somad aman dari virus tersebut karena mereka rajin berwudu. Selepas masuknya COVID-19 ke Indonesia, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Muslim yang meninggal karena COVID setara dengan mati syahid. Dan saat itu Ustadz Tengku Zulkarnain yang tak lain adalah guru Ustadz Abdul Somad meninggal dikarenakan wabah COVID. Kemudian dalam satu video ceramahnya, Ustadz Abdul Somad juga mengaku pernah mengalami ciri-ciri penyakit yang ia rasa seperti COVID-19, namun tidak dapat dipastikan karena dia tidak pernah memeriksanya. Ia mengatakan bahwa tulang-tulangnya serasa mau putus, kepalanya seperti ditusuk-tusuk jarum dan kaca tajam ketika memakai topi, dan tidak bisa mencium bau durian. Ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad memang selalu dinanti oleh masyarakat. Perkataannya selalu didengar, sehingga pengikut Ustadz Abdul Somad tidak sedikit, bahkan jutaan orang. Ustadz Abdul Somad ternyata merupakan putra dari pasangan Bakhtiar dan Rohana. Dari pihak ibu, garis keturunannya bersambung kepada Syekh Abdul Rahman atau dijuluki Tuan Syekh Silau Laut. Abdul Somad merupakan putra dari pasangan Bakhtiar dan Rohana. Dari pihak ibu, garis keturunannya bersambung kepada Syekh Abdul Rahman atau dijuluki Tuan Syekh Silau Laut, seorang ulama sufi beraliran tarekat Syatariyah kelahiran Rao, Batubara. Tuan Syekh Silau Laut merupakan keturunan perantau Minangkabau yang moyangnya berasal dari Mudik Tampang Rao, Pasaman. Sejak dari bangku sekolah dasar, Ustadz Abdul Somad dididik melalui sekolah yang berbasis pada tahfidz Al-Quran. Tamat dari SD Al-Wasiyah Medan. Kemudian beliau tamat dari SD pada tahun 1990. Ia melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Sanawiyah, lalu melanjutkan pendidikan pesantren Darul Rafah, Deli Serdang. Kemudian beliau pindah ke Riau untuk menempuh pendidikan Madrasah Aliyah dan menyelesaikannya pada 1996. Tahun-tahun berikutnya antara 1996 dan 1998, ia sempat berkuliah di UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Kemudian pada tahun 1998, ketika pemerintah Mesir membuka beasiswa kepada 100 orang Indonesia untuk belajar di Universitas Al-Azhar, ia pun mengikuti tes dan merupakan salah satu dari 100 orang yang berhak menerima beasiswa, mengalahkan 900-an orang lainnya yang mengikuti tes untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian dia akhirnya memilih untuk melanjutkan pendidikan di Al-Azhar.
Kairo dan berhasil mendapatkan gelar LC-nya dalam waktu 3 tahun 10 bulan. Setelahnya, ia pun melanjutkan program pendidikan S2-nya di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun ajaran 2003 sampai 2004. Kemudian, ia pun melanjutkan program pendidikan S2-nya di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun ajaran 2003 sampai 2004. Namun hanya sempat berkuliah selama 2 semester. Beliau kemudian dapat beasiswa kembali S2 dan S3 di Institut Darul Hadis yang ada di Maroko. Begitulah sekiranya sejarah singkat Ustadz Abdul Somad. Saat ini, ketenaran Ustadz Abdul Somad semakin meledak di Indonesia karena ceramah-ceramahnya yang jenaka dan penuh makna. Namun dalam satu momen, Ustadz Abdul Somad pernah ditantang oleh dukun santet yang berwajah seram dan menakutkan. Dan jawaban sang Ustadz benar-benar luar biasa. Beliau menantang balik dukun santet tersebut dengan gayanya yang kocak, namun isi pesan dari ucapannya bisa tersampaikan pada umat. Lantas seperti apa sikap Ustadz Abdul Somad saat menantang balik dukun tersebut? Simak ulasannya berikut. Seorang dukun yang memiliki wajah seram muncul dalam sebuah video. Pria berambut panjang tersebut menantang siapa saja yang dianggap pemuka agama agar bisa berhadapan dengannya. Pria itu menantang para ulama yang menyebut jika sesajen adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Bahkan ia ingin berhadapan langsung dengan siapa saja yang beranggapan demikian. Saya menantang kalian semua para ulama, mau Habib, mau Ustadz, atau Gus yang mengatakan kalau sesajen adalah perbuatan syirik. Tunjukkan ke sini, ujar seorang dukun itu. Tandingan dari video tersebut, muncul video Ustadz Abdul Somad yang secara terang-terangan menyuruh para dukun untuk bertobat. Sembari menunjuk-nunjuk, Ustadz mengingatkan agar para dukun itu untuk bertobat dan tidak menyekutukan Allah. Hei dukun-dukun, tobat kalian dukun-dukun, ujar Uwas sambil menunjukkan jarinya ke arah kamera. Hal ini disambut dengan suara gemuruh dari jemaah yang kala itu sedang mendengarkan ceramah Uwas. Mereka mengisyaratkan tanda setuju pada Uwas. Begitulah jawaban Ustadz Abdul Somad yang tidak takut sama sekali pada perdukunan. Dia bahkan menantang balik pada para dukun itu untuk menyantetnya. Kita sebagai umat beragama memang sepantasnya untuk tidak takut dengan hal-hal gaib yang penuh dengan kemusyrikan, karena kita semua berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah kali ini. Tunggu kisah-kisah lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.